Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal tersebut masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya, hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo. Bahkan tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa sih? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai Lantas seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait dengan usulan Solo menjadi daerah istimewa? Dan berikut liputannya untuk Anda. Apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu, baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun, saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya, kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju. Jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Dirjen Otda Kemendagri disebutkan bahwa moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut serta peraturan pemerintah tentang penataan daerah otonom dan desain besar penantang daerah yang belum terbit menjadi alasan pemekaran sejumlah daerah yang diajukan sebelum juga terlaksana. Yang terjadi dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan juga rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah. Walaupun ini kedua RPP ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 2014, khususnya di pasal 31 dan sampai dengan pasal 56 next ya. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan di pasal 55 terkait dengan penataan daerah harus disiapkan dalam 2 produk hukum, yaitu produk hukum tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar penataan daerah. Memang saat ini, tunggu sebentar, kedua RPP tersebut belum ditetapkan ya, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah yang saat ini sesuai dengan usulan dari Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 2 September 2016 yang lalu. Ketua DPOD yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah
Sehingga sejatinya Pak Pimpinan, kami sudah siapkan sebetulnya kedua draft itu 2016 yang lalu sesuai dengan amanat undang-undang, ya sudah disiapkan. Satu RPP tentang desain besar otonomi daerah dan juga RPP tentang penataan daerah pada tahun 2016 yang lalu. Tapi sekali lagi ketika kita akan melanjutkan ini tentunya dibawa ke forum yang namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Yang ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden. Dan ketika itu Pak Wakil Presiden mengatakan untuk melanjutkan kebijakan moratorium sehingga PP ini menjadi. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa dibawa dalam pembahasan Komisi 2 DPR RI. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret Surakarta, Agus Riswanto, Kota Solo harus memiliki aspek istimewaan jika ingin menyandang daerah istimewa. Dan berikut kami tayangkan kembali potongan dialog dalam program iNewsroom pada kemarin sore. Istimewa Surakarta itu kan punya sejarah panjang ya. Itu terjadi sejak pada tahun pasca kemerdekaan ya, tahun 1946 ya, pada saat daerah istimewa Surakarta itu bergabung dengan NKRI atau tidak begitu ya. Waktu itu ada dua daerah ya yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno ya, Yogyakarta dan Surakarta. Yogyakarta berhasil, kemudian Surakarta tidak berhasil karena ada luka sejarah yang panjang ya, ketika ada gerakan anti suap raja yang menginginkan supaya Surakarta itu tidak dipimpin oleh aristokrasi atau kaum bangsawan ningrat gitu. Sehingga di ujung akhirnya pemerintahan Kota Surakarta itu tidak jadi istimewa, tetapi menjadi daerah biasa, kemudian masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ya pada tahun 1950-an. Nah, kalau nanti mau diistimewakan itu apakah akan kembali dengan merujuk pada sejarah ini atau ingin dengan desain hukum yang baru begitu. Nah, kalau desain hukum yang baru mesti punya akar sejarah. Kalau nanti mencari akar sejarah, ya akar sejarahnya adalah DIS atau Daerah Istimewa Surakarta yang pada waktu tahun setelah kemerdekaan itu yang akan kembali dijadikan sebagai dasar hukum. Itu pilihannya tergantung pemerintah. Daerah istimewa itu kan pasti punya rujukan sejarah ya. Kita punya daerah istimewa di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dalam praktek desentralisasi asimetris ya. Ada 4 daerah yang disebut berbeda ya, atau disebut asimetris ya. Satu Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian daerah khusus ibu kota DKI. Kemudian Papua. Yang ketiga adalah Nangro Aceh Darussalam ya. Keempat daerah itu memiliki kekhasan masing-masing sehingga mengapa diberikan istimewa atau otonomi khusus ya. Misalnya di Jogja karena dia kota budaya, kemudian punya irisan sejarah bagaimana ketika Keraton Yogyakarta itu bergabung ke NKRI, kemudian tanah-tanah Jogja itu sekarang juga milik raja sehingga ada Sultan Guru dan seterusnya. Jadi perlu ada keistimewaan. Begitu juga di Aceh, misalnya yang terakhir kan Aceh ya, karena punya keistimewaan, dulu punya sejarah yang panjang dan di ujung adalah bagian dari kompromi untuk tidak menuntut kemerdekaan. Begitu juga di Papua ya. Papua ini juga bagian dari kompromi politik, selalu ada dinamika sehingga mau tidak mau diberi keistimewaan daerah khusus. Begitu juga DKI karena dia wilayah yang spesifik ya, ibu kota negara, sehingga dia diberikan istimewa yang berbeda dari yang lain. Nah, kalau merujuk dari 4 praktek desentralisasi asimetris itu pasti punya kekhasan masing-masing. Maka mesti dicari kalau Surakarta mau diberi istimewa, dicari rujukan keistimewaannya itu di aspek apa. Tadi di awal saya katakan apakah ingin merujuk kepada sejarah masa lalu ya, ketika bagaimana daerah istimewa itu pernah ada di Solo kemudian lepas karena ada luka sejarah yang panjang itu, atau mau mencari aspek baru keistimewaannya dengan praktek desentralisasi asimetris itu. Nah, itu tentu semua berpulang pada pemerintah ya. Karena kan ini urusan politik ya, antara Menteri Dalam Negeri sebagai leading sektor yang nanti di ujung melalui Presiden ya, dan dengan DPR. Karena pemberian istimewa itu kan melalui undang-undang ya, sehingga produk undang-undang itu produk politik ya, produk antara pemerintah dan DPR. Bagaimana kesepakatan